Saya dulu pun pernah dituduh mau kudeta. Iya kan? Prabowo mau kudeta, mau ambil alih negara karena dia panglima, punya pasukan tempur yang paling banyak. Dulu saya Pangkostrat, batalion saya 33 batalion tempur semua, ya kan? Kawan dekat saya Panglima Kodam Jaya Safri Samsudin. Sampai sekarang masih kawan baik, masih membantu saya. Maksud saya mau cerita, ya kan, dituduh. Tapi saya bertanya, sejarah mencatat, apakah Prabowo kudeta atau tidak? Kan tidak. Dituduh mau, tapi tidak lakukan. Saudara-saudara, saya maju, saya menawarkan diri untuk berbakti kepada negara. Saya ingin diberi mandat, saya ingin untuk diberi kesempatan memimpin bangsa dan negara ini, karena saya merasa bahwa saya faham, saya mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita ini. Saya faham bahaya-bahaya yang dihadapi oleh bangsa ini. Karena itu saya terus berjuang, tapi di atas jalan yang benar, di atas jalan undang-undang dasar. Saya datang di hadapan rakyat. Alhamdulillah, karena saya dulu dituduh mau kudeta, saya disuruh pensiun cepat-cepat, ya kan? Masih gagah, bintang 3 pengen jadi bintang 4, nggak jadi, ya kan? Jadi terpaksa saya jadi pengusaha. Tapi itulah kebesaran yang maha kuasa, ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud yang maha kuasa. Waktu saya diberhentikan atau dipaksa pensiun dini, ya kan, saya sedih juga itu, ya. Wah, masih gagah. Sekarang ya setengah gagah lah masih. Tapi dengan saya masih muda, sudah pensiun saya, karena dulu ya memang saya pensiun nggak punya apa-apa. Saya jadi pedagang, saya jadi pengusaha, dan Tuhan memberi. Ya, di situ saya merasa, oh, mungkin itu maksudnya yang maha kuasa. Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya satu teknik, kalau mau kasih tahu, beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo jadi pengusaha saja. Lemes aku. Hah? Ketawa lagi. Wah, aduh, ini memang ulama Indonesia ini.
kecewa saya, waduh ya, masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali kan, saya enggak, dalam arti kan dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kalian sudah tahu ya kan, gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha, Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Tapi ternyata ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan-kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Dan begitu saya agak lumayan, kembali lagi, waduh ini gimana? Bagaimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Saya belajar politik di Indonesia ini, mungkin ilmu politik saya paling lama dan paling mahal. Kalau orang masuk kuliah belajar politik berapa? 4 tahun kan? S1 tambah 2 tahun S2, tambah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi S3. Jadi 4, 2, 2 8 tahun atau 9 tahun menjadi doktor. 8 atau 9 tahun. Saya belajar politik dari tahun 2003 2004 sampai sekarang 2020 tahun saya belajar politik. 20 tahun saya belajar politik dan masih belajar sampai hari ini. Jadi waktu awal-awal saya belajar politik, ini boleh ya, saya boleh bicara Pak? Kapan lagi saya bicara di hadapan ratusan ulama ya kan? Ya tapi salah panitia sendiri, kenapa undang saya gitu. Kalau Prabowo dikasih podium, dikasih mic, itu nggak bisa pidato sebentar. Jadi salah sendiri ngundang saya. Mudah-mudahan bisa tahan. Tapi begini, benar. Jadi ternyata waktu saya belajar politik, saya mengira politik itu ya, datang bikin konsep visi misi yang bagus, iya kan? Habis itu orang, oh visi misinya bagus, yuk pilih dia. Ternyata politik di Indonesia nggak seperti itu. Pertama kali saya berada di sebuah partai politik, saya nggak sebut nama partai itulah, nggak enak. Pertama kali saya masuk, partai itu membuat konvensi. Dengan semangat saya ikut konvensi itu. Kenapa? Enggak, saya nggak sebut partainya. Terserah, kalian boleh nebak-nebak. Saya ikut keliling Indonesia, dan waktu itu yang ikut sama saya itu ya banyak tokoh juga, termasuk Pak Nurkolis Majid waktu itu. Jadi kita diundang di tiap provinsi ya, memberi visi dan misi, Pak Nurkolis bicara, saya bicara sebenarnya. Habis tanya jawab, tahu-tahu dari belakang ada yang berdiri bicara ke Pak Nurkolis. Pak Profesor, benar yang Bapak sampaikan, benar sekali, kami setuju, tapi ini kami ingin yang konkret. Apa yang konkretnya? Saya juga belajar juga apa maksudnya konkret. Jadi Pak Profesor, dalam politik ini kita yang penting adalah kredibilitas, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah akseptabilitas, tapi yang penting adalah isitas. Pak Nurkolis kan orang profesor yang idealis ya kan, marah-marah gitu. Apa maksudnya itu Pak? Oh saya belajar, oh begitu ya kan. Alhasil memang demikian ya. Nah, demokrasi yang kita bicara, ternyata demokrasi itu tidak gampang. Demokrasi itu sangat mahal. Dan banyak rakyat kita yang hidupnya sangat susah. Dan karena itulah kita harus waspada.
Justru karena rakyat kita susah, mungkin saja ada kekuatan-kekuatan yang ingin mengatur bangsa kita, republik kita dengan cara-cara yang kita sudah mengerti semua. Jadi bapak-bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah dari sekian puluh tahun kita sampai hari ini, sebagai bangsa dan negara kita pernah mengalami goncangan-goncangan yang besar. Sebelum merdeka kita dijajah oleh bangsa lain. Kita dianggap hina. Kita dianggap lebih rendah dari anjing. Ini benar. Ini kita rasakan. Ini yang saya sampaikan kepada anak-anak muda sekarang. Jangan saudara mengira kita dapat kemerdekaan ini dengan gampang. Saya mengatakan, saya setuju. Kita mau perdagangan bebas, setuju. Tapi kita juga mau perdagangan adil. Jangan bebas, enak aja untuk lo, benar nggak? Harus baik untuk Anda, harus baik untuk kita. Tidak mau merdeka dengan rakyat kita, UMR kita tidak mau lagi seperti itu. Saudara sekalian, saya sampaikan ke Duta Besar Jepang yang mulia, Anda tahu rakyat saya sekarang ada yang umur 70 tahun masih narik beca. Saya bilang, Anda tahu beca? Saya bilang, ya. Tricycle, trishaw. Mungkin dia nggak ada beca di sana. Dulu ada. Saya bilang, umur 70 tahun masih narik beca. Ini tidak manusiawi. Luar biasa orang itu mencari sesuap nasi dengan halal. Ini perjuangan kita. Karena itu saya berdiri di hadapan bapak-bapak sekalian. Karena itu saya berdiri di depan rakyat Indonesia. Saya minta mandat untuk kita rubah nasib bangsa kita. Tapi kalau saudara tidak memberi mandat kepada saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot. Saya akan naik gunung, pensiun. Demi Allah, saya hanya mau lihat bangsa saya terhormat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.